Ngerekam sendiri Bapak Ibu, nggak ada. Nungguin temannya belum ada datang soalnya. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pagi Bapak Ibu, ayo semangat lagi ya. Siap Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bapak Ibu. Bapak Ibu kita yang sebentar ya, silakan semuanya Bapak Ibu berdiri yuk. Iya. Ayo Bapak Ibu kita berdiri sebentar. Kita main cepet-cepet gitu ya, sambil nunggu slide saya tampil. Oke Bapak Ibu, jadi instruksinya adalah karena kebetulan saya guru bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya bilang good morning, tepuknya 1 kali ya. Siap Bapak Ibu? Nah, ketika saya bilang good afternoon, maka tepuknya 2 kali. Ketika saya bilang good evening, 3 kali. Ketika saya bilang good night, tidak usah tepuk karena mau bobo ya Bapak Ibu. Oke, siap ya. Good evening. Oke, good morning. Good morning. Good afternoon. Good night. Iya, masih ada yang tepuk. Oke, sekali lagi ya. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good morning. Good night. Iya, masih ada. Ibu yang paling ujung ya. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kebetulan perkenalkan ya, nama saya itu Agus Munir. Saya guru dari SMP Negeri 7 Penukal itu di Kabupaten Pali. Orang yang punya Kabupaten Pali ya Bapak Ibu. Soalnya Kabupaten Pali itu panjang banget kalau harus disebutin semuanya. Penukal, Abab, Lumatan, Ilir. Oh udah mulai ya. Oke Bapak Ibu kita saksikan dulu ya. Ini adalah kegiatan program kami. Tolong dikerasin lagi. Udah bisa joget tadi. Menurut guys, dibantu kerasa Pak, suaranya Pak, gede Pak, besaran. Volumenya Pak. Itu saya ya Bapak Ibu. Itu anak saya yang lagi foto. Jadi artis ya. Nah ini modelnya malu kucing, tapi minta difotoin terus. Tepuk tangan kita Bu ya. Oke, tadi udah kenal ya Bapak Ibu, saya itu GP Angkatan 06 dari SMP Negeri 7 Penukal. Masih single Bapak Ibu. Ya, masih sendiri ya. Oke, saya rasa cukup sekali saya Masih cari WA group, nanti dicari. Iya. Oke, next, tolong Mas operator. Nah ini SMP Negeri 7 Penukal Bapak Ibu itu tuh baru tahun 2016. Jadi ceritanya SMP Negeri 7 Penukal itu cuma 7 siswa. Di tahun 2016 itu cuma dapat 7 siswa, 7 guru, dan dibentuk mulai beraktivitas di bulan 7. Jadi serba 77 gitu kan. Nah karena kami itu sekolah kecil Bapak Ibu, jadi dari awal kita itu sudah aset best thinking Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih ingat aset best thinking nggak? Masih ya. Jadi apa yang ada itulah yang dipakai. Jadi kalau lomba 7 anak inilah Bapak Ibu yang kami puter-puter, yang kami berdayakan. Bisa tidak bisa baca puisi harus bisa. Jadi 7 anak ini yang kami kirim, puter 7 ini terus gitu kan. Nah sekian lama bertambah gurunya juga datang, ada yang ASN tahun 2019, kemudian ada ASN lagi tahun 2020, maka prestasinya itu terus meningkat. Bagi kami Bapak Ibu yang sekolah kecil tahun 2016 yang ya sekolah wayang lah ya sebagainya gitu kan, dapat prestasi yang saya tuliskan di sini itu udah
sujud syukur gitu, ngoprol-ngoprol gurunya kalau misalnya ingat ya. Jadi di tahun 2021 kita mampu mengirimkan perwakilan kita mewakili Sumsel untuk KSN IPS. Kemudian di tahun 2023 yang terbaru itu anak program saya yaitu Foto dan Desain Club itu juara 1 di tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi satu-satunya perwakilan Sumatera Selatan untuk FLS 2M Ilustrasi. Seperti itu Bapak Ibu. Itu bonus ya Bapak Ibu, itu sebenarnya bonus dari kegiatan kita ketika kita ingin apa ya istilahnya, anak-anak itu tumbuh kembang kepemimpinan dalam diri mereka, itu bonusnya kalau dapat prestasi. Itu yang paling penting, anak itu bisa memimpin dirinya sendiri. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat ya? Oke, mantap. Oke, next. Oke, kita ice breaking dulu. Oke, untuk ice breaking saya butuh 9 orang ya, 9 orang gitu. Angkat tangan Bapak Ibu yang mau volunteer, oke silakan Ibu, oke boleh, silakan 1, 2, yang belakang ya. Oke, Ibu yang pakai kacamata sama Mbak, silakan. Ya. Ibu yang pakai kacamata. Oke, Ibu pakai baju kuning, oke sebelah sini ya. Oke Bapak, silakan Ibu. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 orang lagi. Ayo Bapak yang di belakang. Ingat goyang mere ya. Sama Ibu juga? Oh enggak ya? Oh iya, ayo silakan. 9 ya? Pas ya? Oke. 3 orang lagi deh. 3 orang lagi, ayo. Oke, boleh Ibu. Sama itu ya, boleh. Boleh. Ini ibu-ibu semua semangat deh. Oke, Bapak Ibu 3 orang ya. Silakan bentuk kelompok isinya 3 orang, tapi tidak boleh saling kenal Bapak Ibu, harus campur, tidak boleh saling kenal. Awas ya kalau ketahuan satu kabupaten ya. Oke, boleh. Oke, Bapak Ibu kita maju di sini nih, kita biar kelihatan muka kita ya, kita maju sini semuanya. Oke. Ayo sini Bapak Ibu, sini. Pak, jangan ngelamun masih pagi. Sini. Oke, tugas di sini adalah silakan lihat di layar kita. Oke, nanti silakan berbisik ke sesama kelompoknya siapa yang akan menjadi ketuanya ya. Siapa akan menjadi ketuanya? Nah, ini adalah clue-nya ya. Saat berjalan di sungai, laki menemukan handphone super canggih dengan kamera bisa zooming sampai ke bulan, uang 10 juta dan sekantong mangga. Namun itu laki ya maksudnya. Namun laki memutuskan untuk mengambil mangga. Oke, sudah diingat ya pertanyaannya Bapak Ibu. Tentukan dulu nanti siapa ketuanya untuk jadi jubir ya. Oke, next Mas. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan pertama itu adalah kenapa si laki mengambil mangga. Pertanyaan kedua adalah jika kamu menjadi laki apa yang akan kamu lakukan dan kenapa. Oke, saya hitung sampai 5 harus sudah menemukan jawabannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan ngadep ke saya Bapak Ibu, waktunya udah habis. Ngadep ke saya, bisa dibantu Pak boleh dibantu. Oke, udah selesai ya. Siapa yang mau jawab duluan? Oke, kelompok ini perkenalkan namanya ya Pak. Oke, silakan. Kenapa? Pertanyaan yang pertama, silakan dijawab Pak. Nggak hidup ya? Cek 1, 2, 3. Cek. Oke, perkenalkan nama saya Karwansa dari Kota Brawuri. Jadi pertanyaan tadi kenapa laki mengambil mangga? Bukan. Ya, jawabannya adalah karena laki itu anak-anak, Pak. Kalau anak-anak dia akan mengambil buah dulu, belum mengambil buah. Itu menurut kami. Oke, kalau jadi lagi kelompok kalian apa yang diambil? Apa yang kamu lakukan? Kalau jadi laki kami tetap mengambil mangga, Pak. Tetap ambil mangga? Iya. Oke, silakan kelompok ini. Perwakilannya saja. Oke. Baik, nama saya Yuksi dari OKU. Ya, kami dari kelompok ini
si laki tadi akan mengambil mangga juga Pak. Karena ya sama. Karena kalau secara berpikir dia akan beli mangga itu dijual dan dia bisa beli HP gitu. Oh, ya. Bisa. Boleh. Sesuai marketingnya gitu. Sesuai marketing, oke silakan. Oke, ketuanya saja Bapak Ibu. Oke, baik. Ya, silakan. Perkenalkan saya Syarah Asmiati, Ya. ini ada Ibu Ningsi, ini ada Ibu Indah. Oke, silakan. Oke. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kami mengambil mangga? Karena itu yang mudah dan tidak kena air ya. Kalau ngambil nanti dia kena air. Terus mangga juga bisa dimakan, ngisi perut, jadi dia nggak kelaparan gitu ya. Boleh. Terus apa lagi? Bijinya kalau ditanam nanti bisa Bisa berduit tumbuh. itu, bisa beli HP. Jadi ekspektasi itu ke depan Bu ya. Ada peruntungan mama. Oke. Jika kamu menjadi laki yang Ya. ambil mangga, Tetap ngomong ya. Oke, boleh. Oke, terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Iya. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat Ya, pagi. aktif sekali ya Bu. Ya Allah, perkenalkan saya Kavi dari Banjarmasin. Banjarmasin, Oh, oke. saya Rawati dari Wakil Timur. Nanti Lestari dari SD juga Bapak. Terima kasih. Oke. Sepakat ya, sepakat nih supaya Sepakat. saya bisa bicara. Nah. Jadi kenapa nih si laki itu mengambil mangga? Iya. Karena yang pertama, analisis kami bertiga sih dong. Iya, boleh. Handphone yang kami nemuin itu rusak, Bu. Rusak. Oke. Terus 10 juta itu cuma angka. Oh, 10 juta cuma Dan boleh. mangga itu dekat dengan si laki. Jadi ambil mangga dong. Oke. Gitu. Kalau jadi lagi? Ada tambah ada, Bu. Terus kenapa kami jadi laki? Yang pertama kali yang kami ambil itu yang pastinya yang handphone tadi loh, Pak. Kalau jadi laki Iya, ya? jadi laki Ah, loh. oke. Yang pertama kali ambil handphone. Karena bagaimanapun handphone pikirannya, oh ya udahlah handphone ini kan barang berharga nih. Bener. Jadi diambil, bisa masuk keren. Oke. Nah itu ya, itu saja. Terima kasih atas bantuannya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Oke, silakan kembali ke tempatnya Bapak Ibu. Ya. Cek. Oke. Oke, nanti akan saya koneksikan ya Bapak Ibu ya terkait kegiatan kita. Oke, Bapak Ibu, tahu nggak kenapa si laki ngambil mangga? Karena laki itu monyet Bapak Ibu, jadi dia ngambil mangga. Oke, jadi itu jawabannya Bapak Ibu ya. Oke, next Mas. Oke, kita ke program Merdeka Belajar Bapak Ibu ya. Jadi program yang beri kepada anak di SMP Negeri 7 Bekal adalah foto dan desain craft SMP Negeri 7 Bekal. Yang kegiatannya Bapak Ibu itu bisa kita lihat tadi di awal ya Bapak Ibu ya. Tadi ada anak-anak yang bikin video, yang foto seperti itu. Next, Pak. Oke, jadi kenapa sih gitu? Kenapa saya Agus Munir gitu kan pengen mengadakan foto and design club? Jadi yang pertama adalah anak-anak itu Bapak Ibu, kalau ada nggak di sini yang temenan sama muridnya gitu di WhatsApp? Ada nggak? Ada ya? Ada yang temenan, ada yang enggak ya? Oke, privasi Pak ya. Ya, nah itu pernah nggak Bapak Ibu lihat anak kita itu posting video jeduk-jeduk gitu ya? Sering ya? Yang terbaru itu habis memberi kado guru, sekarang giliran guru memberi kado murid dengan soal ulangan. Tut gitu. Jadi anak itu senang sekali Bapak Ibu bikin jeduk-jeduk. Itu untuk kasusnya di sekolah saya ya Bapak Ibu ya. Next adalah peserta didik itu gemar bersuah foto. Benar ya Bapak Ibu, kalau apalagi kalau anak SMP, anak SMP kalau tempat saya itu nggak boleh bawa HP. Jadi begitu bawa HP sudah maunya foto terus gitu. Next adalah digitalisasi Bapak Ibu. Mau nggak mau Bapak Ibu sekarang itu digitalisasi itu center sekali ya masuk ke dunia pendidikan, apa-apa digitalisasi gitu. Bikin poster, bikin iklan, buku dan segala macamnya itu center sekali. Terus kemudian adalah, nah ini peserta didik sulit menentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau anak kita tanya, anak kamu nanti mau jadi apa atau apa gitu, mikirnya lama sekali. Kalaupun dia jawab pasti jawabannya adalah sesuatu yang stereotip sekali Bapak Ibu ya.
Apalagi kalau kita ajak diskusi ya, gimana pendapat kamu? Ah, terang mister saya lah. Biasanya seperti itu. Next adalah peserta didik perlu diasah critical thinking-nya. Nah, selanjutnya adalah perlunya sebuah program. Jadi program ini itu dibuat keperluannya adalah untuk menampung tadi, untuk istilahnya meningkatkan critical thinking, ya. Kemudian juga beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, Bapak Ibu. Next. Oke, selanjutnya adalah nih. Jadi tugas atau keperluannya untuk bikin program ini itu adalah ya ini Bapak Ibu ya. Tujuan utama programnya adalah melatih siswa menjadi mandiri, mendorong kreativitas dan meningkatkan keterampilan teknis mereka. Selain itu, program ini bertujuan untuk membantu atau membimbing tumbuhnya student agency yang mencakup berpikir kritis, berkebinekaan dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasilanya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah itu saya pakai karena waktu itu belum ada kamera Bapak Ibu. Jadi kita itu compare, menilai hasil foto anak itu kita belajarnya baru lewat HP Bapak Ibu fotonya. Jadi pakai apa aja yang ada gitu. Next. Oke, tindakan. Maka dari itu sekolah kami sudah sepakat Bapak Ibu untuk membuat ini. Kebanggaan murid berawal dari pembelajaran yang bermakna, maka dibentuklah Foto and Design Club SMP Negeri 7 Terluka. Tepuk tangan Bu. Bapak Ibu, ya, kayak sunyi sekali ya. Oke, next. Oh, menyimak ya, alhamdulillah. Oke, action, tindakannya. Jadi di dalam klub ini tuh ngapain aja sih anak-anak gitu? Pasti bertanya-tanya ya. Ya. Pertama itu kita yang jelas adalah dalam klub siswa-siswi terlibat dalam kegiatan pembelajaran fotografi dan desain. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu kita libatkan. Pertama kalau mau menentukan proyek, terus misalnya mau membuat kesepakatan kelas, pokoknya kita ajak anak terus untuk berdiskusi untuk memajukan foto dan desain club. Saya selalu meminta pendapat mereka, Bapak Ibu. Terus selanjutnya adalah mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam proyek photoshoot. Nah, jadi Bapak Ibu setelah mereka dapat pembekalan di ekstrakurikuler ini Bapak Ibu, kita itu ada proyek photoshoot Bapak Ibu. Jadi pas di proyek photoshoot itu seperti yang di awal tadi ya Bapak Ibu, kalau lihat videonya itu ada anak-anak pakai baju-baju daerah. Nah, itu mereka sendiri Bapak Ibu yang menentukan. Jadi saya itu cuma ngasih clue-nya saja. Kita akan ada photoshoot, silakan tentukan temanya, silakan tentukan ketuanya dan kalian mau apa. Jadi anak di situ saya ajak untuk menentukan pilihannya sendiri. Mereka mau photoshootnya seperti apa, mau di mana dan bagaimana itu saya serahkan ke anak. Saya tugasnya itu hanya meluruskan apabila ada yang perlu diluruskan saja Bapak Ibu. Ada nggak di sini yang punya program ekstrakurikuler yang juga memberdayakan anak untuk berpikir sendiri? Ada nggak Bapak Ibu? Di rumah ada. Boleh Pak sharing nama itunya apa? Programnya, terus kegiatannya seperti apa yang mencontohkan kepemimpinan murid? Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya ini kegiatan ini dilaksanakan oleh salah satu rekan guru kami di sekolah, yaitu tim jurnalisme, ya, jurnalis cilik ya di kami SD. Maka itu kami membuat jurnalis cilik. Jadi di sini yaitu bidang konsepnya adalah peserta didik kita merekrut yang memiliki kemampuan di bidang itu dan minat di bidang itu, kita rekrut, kemudian diberikan fasilitasi waktu. Ada waktu-waktu sendiri khusus untuk pertemuan mereka di bidang bimbingan, ekskul ya, yang seperti itu. Kemudian mereka bisa membuat desain sendiri ya, kanva dan sebagainya, dan poster-poster yang akan ditempelkan di kelas-kelas mereka masing-masing seperti itu. Dan kemarin terakhir kita mengadakan kegiatan panen bukti karya itu bersama dengan kepala dinas. Mereka tim jurnalis itu langsung mewawancarai kepala dinas tersebut, kemudian publikasi di media-media yang kita miliki di situ. Terima kasih. Jadi udah terbukti ya Bapak Ibu, kalau kita memberikan keleluasaan kepada anak-anak kita, anak-anak itu berpikirnya, memprosesnya itu terkembangkan ya, istilahnya terlatih. Tadi udah ada 2 contoh nih ya dari saya, dari Bapaknya yang ada jurnalis cilik tadi juga ya. Oke, selanjutnya adalah lebih lanjut mereka mempelajari konsep desain grafis. Jadi Bapak Ibu, antara foto, video, dan desain grafis itu sangat berdekatan Bapak Ibu. Ketika anak-anak bisa memfoto sebuah gambar dengan baik, dia bisa mengolahnya foto tersebut ke dalam desain mereka.
Jadi itu di sini juga saya latih kemampuan metakognitis anak Bapak Ibu. Jadi memadukan beberapa knowledge untuk membuat sebuah karya seperti itu Bapak Ibu. Next itu adalah selain itu mereka didorong untuk berpartisipasi aktif dalam praktik magang. Nah Bapak Ibu, jadi untuk anak-anak nanti yang sudah layak itu akan ada pembekalan magang Bapak Ibu dari saya untuk jadi asisten fotografer. Salah satunya yang bisa dilihat di situ ya Bapak Ibu, yang sebelah ujung kanan sendiri itu ada yang sudah jadi asisten fotografer dan ikut di kegiatan foto di desa saya ya Bapak Ibu. Jadi asisten fotografer. Jadi di situ juga kita memberi pengalaman yang nyata kepada anak-anak kita. Next, Pak. Oke, hasilnya anak-anak mampu meraih berbagai penghargaan dalam kompetisi di dalam dan di luar sekolah. Nah, Bapak Ibu, yang sebelah ujung yang pegang piala itu kita juara satu lomba web design Google Site Bapak Ibu di Kabupaten Pali, juara 1. Nah, Bapak Ibu yang bikin saya istilahnya terbuka gitu. Kalau kita memberdayakan anak gitu ya, mereka berpikir sendiri dengan bantuan kita misalnya ya, terus kita kasih waktu, kita kasih ruang, anak-anak itu benar-benar nalarnya itu terpancing Bapak Ibu. Nah, anak yang pegang piala itu Bapak Ibu itu namanya Bisma. Nah, Bisma ini di sekolahnya tidak pernah ikut lomba apapun Bapak Ibu. Paling kalau ikut lomba ya mungkin lomba-lomba seperti 17-an kayak niup balon, lomba lari atau segala macamnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang seperti ini baru pertama kali buat Bisma untuk ikut kegiatan ini Bapak Ibu. Dan si Bisma ini Bapak Ibu karena sudah saya latih ketika dalam pembelajaran itu saya ada scaffolding, saya tanya, saya kasih pertanyaan-pertanyaan mematik yang membuat anak itu terus saya petik gitu ya, pertanyaan-pertanyaan saya gali terus Bapak Ibu. Bisma ini dia begitu juara 1 Bapak Ibu, saya tanya, Bisma berani nggak nanti kamu presentasi di depan juri? Siap nih Sir, saya berani katanya. Memang seperti apa kalau nanti pas maju? Dia tanyakan ke saya, kurang lebih seperti Mister nanya-nanya kamu kayak biasanya di kelas katanya. Oh berani Mister katanya. Jadi udah pertama kali ikut, pertama kali presentasi dan itu di depan para juri. Oke, berikan semangat untuk anak saya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya lebih dari prestasi itu bonus ya Bapak Ibu. Ingat prestasi anak itu adalah bonus. Seperti saya bilang tadi bahwa pembelajaran bermakna yang paling penting untuk anak ketika anak mampu mengolah pikirannya dan menentukan pilihannya sendiri. Itu yang paling penting. Prestasi adalah bonus. Oke. Nah, yang sebelah kanan itu ada namanya Rizky Aditya, itu yang juara 1 Susumsel Bapak Ibu ya untuk ilustrasi digital. Nah, Bapak Ibu bolehlah nanti yang punya jurnalis cilik itu dikembangkan lagi untuk desainnya Pak ya, biar bisa ikut berkompetisi juga di FLS 2N untuk ilustrasi digital. Next. Oke, kesimpulannya program foto dan desain SMP Negeri 7 Peluka adalah contoh nyata bagi klub ekstrakurikuler dapat mempengaruhi siswa secara positif. Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, ketika kita menerapkan student agency, ada 3 ya Bapak Ibu. Apa yang pertama? Voice, choice, dan terakhir adalah ownership. Nah, ketika 3 ini kita berdayakan kepada anak ya, insya Allah hasilnya akan positif Bapak Ibu. Intinya itu ya. Next. Oke, apa sih tindakan selanjutnya agar bisa terus, kadang kan mempertahankan eksistensi itu lebih susah ya Bapak Ibu ya daripada membentuknya. Dan foto desain club ini sudah dibentuk dari tahun 2022 sampai sekarang masih berdiri. Jadi ini berjalan sudah mau 2 tahun. Yang pertama adalah mendatangkan narasumber, kolaborasi dengan aset sekitar, memberdayakan alumni, konsisten memberikan pembelajaran bermakna, menyusun proyek program yang berpusat pada murid. Jadi itu target yang akan terus kami lakukan ke depannya agar tetap continue. Oke, next. Oke, ini next aja. Itu kegiatan-kegiatan kita. Oke, boleh diklik Pak, yang itu kayak kelas bisung. Dia akan berpindah tab. Bisa nggak? Diklik di linknya. Keluar dulu dari situ mungkin. Ya sambil nunggu Bapak Ibu, jadi ini adalah
desain Google Site anak-anak saya yang tadi Bisma dengan yang pakai baju pramuka 3 orang sebenarnya. Nah itu yang dilombakan websitenya yang ini gitu. Bisa dibuka nggak? Nggak bisa ya. Oke, kalau nggak bisa next aja Pak. Operator next aja kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, ini adalah video tentang pengolahan apa ya istilahnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini kolaborasi dengan pemerintah desa Bapak Ibu. Jadi waktu kita presentasi di forum wali murid Bapak Ibu, jadi ada pemerintah desa yang datang, dia minta ke klub kami untuk buat video tentang kesadaran membuang sampah. Ini mereka sendiri Bapak Ibu yang buat. Jadi seperti itu kondisinya ya. Oke. Next aja, Pak. Oke, ini pesan dari saya. Kisah inspirasi klub foto dan desain kreasi di 70K adalah sedikit dari banyaknya kisah inspirasi yang mana pendidikan inovatif dapat membantu siswa membentuk agensi dalam dirinya. Jadi sudah tadi tidak hanya saya ya Bapak Ibu, ada sekolah lain juga yang menerapkan student agency dan ternyata memang berhasil membentuk kepemimpinan yang ada dalam diri siswa. Oke, next Pak. Selesai ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, luar biasa sekali nih Mas Munir nih ya Mas ya. Desain foto dan desain pramuka SMP dan luar biasa. Bapak Ibu, kita kembali membuka sesi question. Tanya jawab. Kemarin saya disentuh nih, Pak, Bapak tidak pernah menyentuh yang bagian belakang. Bagian depan terus Bapak sentuh. Hari ini aku sentuh bagian yang belakang. Yang sana yang aku sentuh. Oke Pak, silakan Pak. Kebenaran Bapak ini yang ngomong kemarin. Nah, Bapak itu bagian belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romadoni. Saya bertingkat dari Kabupaten Muareni, Angkatan 7. Baiklah Pak Agus, yang saya tanyakan, adakah solusi atau bagaimana Bapak menyikapi ketika pembelajaran yang Bapak fotografi atau desain ada beberapa peserta didik yang tidak berminat atau yang kurang, makanya buat apa itu? Nah, bagaimana Pak? Kalau tidak ada Pak, tolong bagikan tipsnya karena di sekolah kita ini majemuk karakter anak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung aja Pak ya. Kita langsung jawab aja ya Mas ya. Karena nanti semua saya akan masalah ya. Dijawab. Oke, siapa tadi namanya Pak? Pak Ramadoni ya. Oh ya Pak Ramadoni, karena ini bentuknya klub ya. Jadi ini bukan ekstrakurikuler wajib. Jadi ini ekstrakurikuler dibentuk memang untuk mengakomodasi anak-anak yang senang desain, foto dan buat video saja Bapak Ibu, seperti itu. Jadi yang tidak berminat kita tidak memaksakan ya Bapak Ibu, karena kalau dipaksakan nggak enak ya. Oke, terima kasih Pak Doni ya. Mudah-mudahan terjawab yang Mas ya. Siapa sih namanya? Jangan lupa tadi. Pak Doni. Mas Doni dari mana Mas? Dari Muareni. Sudah tersampaikan hajatnya ya. Saya akan menyentuh bagian belakang yang ujung sana. Silakan yang berjilbab abu-abu, putih abu-abu ya, putih ya. Oke, silakan Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Mardianti dari SMK PGRI Tanjung Raja Ogan Ilir. Ogan Ilir, pagi. Sangat menginspirasi sekali Bapak dari program unggulan Bapak tadi tentang foto dan desain blog. Kalau di sekolah saya itu untuk membentuk seperti itu sebenarnya bisa. Tapi yang menjadi pertanyaan saya bagaimana kita sebagai guru atau sebagai pembinanya menjadi controller atau misalnya kalau di sana tadi saya melihat anak-anak SMP itu kan banyak yang labil gitu. Kalau seandainya mereka itu melihat Photoshop sebagai sesuatu yang baru atau sesuatu yang menarik minatnya, bagaimana ketertarikan itu bisa
bangkit. Seperti kalau seandainya anak-anak itu tidak membuka yang lain, misalnya kadang anak itu kayak bosan gitu dan membuka sesuatu yang lain, karena kadang-kadang anak itu kalau misalnya pengawasannya itu kurang, dia bisa membuka sesuatu atau misalnya kan website lain yang merusak pola pikirnya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Pak. Oke, jadi dari Jawa ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana untuk menjaga konsistensi anak agar tetap mau untuk melakukan proyek photoshoot Bu ya. Nah Bapak Ibu perlu kita ingat ya, kita kan buat program itu untuk mengakomodir minat dan bakat siswa ya. Ketika suatu saat nanti ternyata sudah tidak ada yang minat lagi, ya kita akan mengakomodasi minat apa yang sedang tren di zaman itu. Ketika sudah nggak ada lagi, jadi kita nggak perlu pusing Bapak Ibu. Tapi selagi masih ada, maka foto dan desain lab ini adalah menjadi tempat dan wadah bagi mereka yang tetap minat Bapak Ibu. Jadi itu intinya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Seperti itu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka itu benar-benar sebenarnya memerdekakan kita juga. Berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi itu Bapak Ibu sudah puas ya? Pecat telur katanya tadi. Akhirnya pecat telur katanya di belakang. Itu juga sudah ya? Nah yang belakang itu loh, silakan Pak. Monggo Pak. Jadi hari ini tersentuh semua yang paling belakang ya. Oke, deal jadi adil ya. Terima kasih. Kebetulan kami kemarin ngomong berdua. Kayaknya kita di belakang nggak pernah bertanya karena nggak kelihatan ya. Alhamdulillah akhirnya ada kesempatan. Saya Supriyadi dari Lubuk Linggau. Saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan Pak Agus Bulir mengenai kalau saya melihat efek samping atau side effects-nya ya. Saya lihat ternyata dari program sekolah itu sampai berdampak ke masyarakat itu sangat luar biasa Pak. Saya sangat terinspirasi dan apa yang dilakukan Pak Agus ini sebenarnya kami bisa mengambil pelajaran dan insya Allah mungkin akan kami coba dilakukan ya. Tapi kami mau masukkan Pak Agus karena kami dari jenjang sekolah dasar ya. Jadi kira-kira ketika kami memasukkan ini ke jenjang sekolah dasar, apa yang bisa kami lakukan di awal untuk menyesuaikan program ini ke tingkat yang sekolah dasar yang notabene penggunaan gadget pasti saya yakin sudah, tapi memang belum terampil dan memang saya khawatir dengan efek samping yang negatif lainnya dari penggunaan gadget di sekolah. Jadi mohon masukannya Pak Agus, gimana untuk menerapkan program ini nanti ke sekolah kami di jenjang sekolah dasar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah aman? Lega? Lega. Kebetulan memang orang tua itu kemarin ngomong Pak, kami yang bagian belakang tidak pernah tersentuh Pak. Nah hari ini saya sudah sentuh bagian-bagian belakang. Sudah lunas sudah ngomong saya ya Bapak yang bagian belakang ya. Langsung jawab. Oke, silakan. Terima kasih Pak Supriyadi atas pertanyaannya. Alhamdulillah ya, kalau ternyata ada yang mau membentuk program yang sama untuk ekstrakurikulernya, tapi di jenjang SD ya Bapak Ibu. Yang pertama Pak Pri tadi, maaf Pak yang pakai kacamata baju kuning siapa namanya? Siapa namanya Pak Nur. Ya, Pak Nur ini tadi temennya juga menjalankan jurnalis cilik di mana di dalamnya ada desain dan juga foto. Nah mungkin nanti kalau secara detail pola-polanya yang dia mungkin bisa kontak dengan Pak Nur ya. Nah cuman yang bisa saya sarankan Pak, kalau misalnya tidak ada gawai, pertama boleh pakai handphone ya. Terus yang kedua Pak, kita ini ya Bapak Ibu ya, kita buat analisis diagnosis dulu. Kira-kira anak yang minat tuh yang mana saja, kita akomodir yang minat. Karena memang kita membuat program kan berpihak pada anak, berarti kita berpihak sama anak yang mau dikembangkan. Jadi biasanya Pak, kalau anak sendiri yang sudah mau ada motivasi intrinsik Bapak Ibu, itu kita akan mempermudahkan kita untuk mengolahnya. Jadi kita menumbuhkan motivasi itu agar tetap terjaga dan bisa dikembangkan. Jadi kalau misalnya untuk anak SD, ya materinya tidak usah susah-susah ya Bapak Ibu ya. Mungkin photoshootnya juga kita buat sesimpel mungkin. Kita balikan lagi kepada anak-anak, kita tanyakan kepada mereka kebutuhan mereka apa, mereka maunya apa. Seperti ketika saya mau mengadakan project photoshoot, saya
tidak usah pusing-pusing, nak kamu harus seperti ini, bla 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 bla. Belum tentu juga anak bisa memenuhinya. Jadi saya kembalikan ke mereka, saya tunjuk mereka siapa yang mau jadi pemimpinnya, ntar mereka silakan pilih, kemudian mereka tentukan sendiri tema dan apa yang akan mereka lakukan, jadwalnya bagaimana, mereka fotonya gimana, itu saya beri mereka kebebasan untuk hal itu. Tugas kita meluruskan apabila ada yang perlu diluruskan. Jadi dibuat sesimpel mungkin saja. Kalau tidak tercapai ketinggian, nggak usah ini ya, apa namanya saya, menyengsarakan kita sendiri sebagai pendamping gitu. Kita pokoknya ikutin aja alurnya si anak. Seperti itu sih Pak, kalau saran saya. Kalau ditanya boleh silakan. Mengalir saja ya Mas ya. Jadi kita pelan-pelan. Apalagi kalau anak SD. Benar. Sudah puas ya Pak ya? Tanpa berbasa-basi kami undang ke depan 3 penanya tadi. Silakan Bapak Ibu. Oh mantap. Ya, dapat software cantik dari BDP. Baik, silakan Ibu Bapak. Kami undang sini. Sini Mas Boim. Oke, silakan. Nah, luar biasa, dapat ilmu, dapat hadiah belum? Ya. Nah, hari ini Bapaknya senyum sudah lebar ya. Sudah terhibur Pak? Sudah senang? Oke, sudah tuntas. Silakan siapa yang membagi ini? Mungkin Pak Freddy kami undang. Silakan sini Pak Freddy. Ini sobat saya. Membagi seperti ini Pak Freddy dari mewakili BGP. Oke. Silakan Mas Freddy. Bapak Ibu yang lain mau disilakan siapkan kahutnya. Kita masih ada satu lagi. Ya, silakan. Oke, Mas Freddy, satunya lagi Mas Freddy. Luar biasa, satunya lagi Mas. Tepuk tangan Bapak Ibu. Foto dulu Mas Freddy. Oke. Oke, siap sini. Ibu geser ke sini. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah, selamat. Bapak Ibu kalornya sudah dibuka? Sudah siap? Oke, pertanyaan ini Mas Munir yang buat. Yang menyimak materinya Mas Munir pasti bisa jawab. Tinggal mainkan jari jemari detiknya saja, ya. Oke, siap? Mas Fahri siap? Kalornya? Oh, siap kata Mas Fahri. Kalau di sini Mas Fahri, kalau di luar kami ini kakak. Oke. Soal pertama, kelas A, panelis keempat. Ceng ceng. Soalnya, kegiatan mendesain menggunakan Canva akan tetapi tidak adanya komputer atau Chromebook. Apa yang bisa dilakukan? Apakah menggunakan komputer pribadi? Apakah menggunakan komputer TU sekolah? Apakah menggunakan gawai pribadi anak-anak? Ataukah meminjam Chromebook sekolah lain? Oke, kita tunggu jawabannya. Yang sudah jawab 172. Ayo. Wah, menggunakan gawai pribadi anak-anak. Yang betul tuh jawabannya 147. Yang lainnya pas, salah semua. Kita lihat dulu Mas Freddy. Mas Freddy lagi. Mas Fahri, siapa terpilih? Firly 14 dengan total 944. Mana orangnya Firly? Dan apa yang membutuhkan kemandirian pada diri peserta klub Photoshop, desain klub di SMP 7? A. Kegiatan memberikan waktu eksplorasi yang cukup, ataukah kegiatan berbagi dengan aset non benda di luar sekolah, ataukah kegiatan proyek yang kompleks, ataukah kegiatan yang di dalamnya menumbuhkan student agency? Oke. Ceng, kegiatan yang di dalamnya membutuhkan student agency. Jawabannya 161 yang menjawab benar, yang lainnya belum tepat. Oke, apakah tadi tergeser sifat? Oke, sekarang Burman OI. Pak Burman OI jemarinya lebih lentik ya, jadi menggeser ya. Oke, kita lanjut kuis yang ketiga. Soalnya menentukan tema, membagi tugas dan memilih ketua proyek antar siswa sendiri.
Hal ini bertujuan memenuhi kreativiti anak-anak, praktik penerapan kepemimpinan anak dan diri anak-anak, dan wadah eksploratif atau seluas-luasnya ladang bagi anak untuk bermain. Dung. Oke. Siapakah yang akan mendapatkan souvenir cantik dari BGP? Kita lihat. Yang betul adalah praktik penerapan kepemimpinan dari anak-anak. Yang jawab 148, siapa yang paling cepat nih? Kita lihat posisinya. Berikut yang bukan urgency dibentuknya Photoshop desain adalah membuat video jedak jeduk untuk upload sosial media, sulit menentukan jati dirinya, ataukah menjadi keseharian peserta didik terutama dalam bidang desain grafis, cenderung malu mengutarakan pendapat. Oke Bapak Ibu, silakan dipilih. Apakah tadi dari OI bisa digeser? Yang jawab betul 60, sulit menentukan jati dirinya. Oke, siapakah yang akan tergeser atau tidak? Masih dari OI, Siti Masri dan Burman bersaing ketat. Oke. Yang dua itu agak pisah duduknya mungkin nih. Jangan-jangan copean itu, contek-contean. Tinggal cari siapa yang mandul neken. Nah, Pak pisah Pak. Oke. Langsung next, Mas Fahri. Soal terakhir penentuan nih. Foto dan Desain Club SMP Negeri 7 Panungkal menerapkan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran seperti apa yang dimaksud? Apakah yang melibatkan choice, voice, dan ownership? Ataukah bisa dipraktekkan secara mandiri oleh anak? Ataukah project yang padat dan menghasilkan produk? Ataukah terstruktur dan praktek nyata? Oke, ini menentukan ya. Hadiahnya lumayan bagus, luar biasa.